Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mangwisaka Putra dengan NIM 221101145. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kecemasan siswa SMP yang akan melanjutkan ke jenjang SMA. Narasumber saya kali ini yaitu seorang siswa kelas 3 SMP yang dimana dia merasa cemas karena sebentar lagi dia akan melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai apa itu kecemasan. Kecemasan adalah reaksi emosional yang umum dan normal terhadap situasi atau peristiwa yang dianggap sebagai ancaman atau stresor. Ini adalah perasaan tidak nyaman yang seringkali berhubungan dengan ketidakpastian dan kekhawatiran tentang masa depan. Kecemasan bisa muncul dalam berbagai tingkatan dari ringan hingga parah dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang termasuk fisik, emosional, dan perilaku. Kecemasan sendiri terjadi karena beberapa faktor seperti yang ada di layar, yaitu yang pertama ada stresor atau tantangan, kedua ada ketidakpastian, yang ketiga ada genetika, yang keempat ada perubahan kimia otak, yang kelima ada dari trauma atau pengalaman traumatik, yang keenam ada kurangnya keterampilan coping, yang ketujuh ada kondisi kesehatan mental, dan yang kedelapan ada kemungkinan lingkungan. Dalam kasus yang narasumber saya alami ini, dia merasa cemas karena sebentar lagi dia akan masuk ke jenjang SMA. Setelah saya melakukan wawancara terhadap siswa ini, saya mendapatkan beberapa indikator penyebab yang dia merasakan kecemasan itu. Yang pertama, ada tingkat kesulitan pelajaran. Siswa seringkali khawatir tentang tingkat kesulitan mata pelajaran dan beban belajar yang lebih besar di SMA. Mereka mungkin merasa tidak siap menghadapi tantangan akademis yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, ada pemilihan jurusan. Banyak siswa khawatir tentang pemilihan jurusan yang tepat untuk masa depan mereka. Mereka merasa perlu memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Lalu yang ketiga, ada teman dan lingkungan baru. Transisi ke SMA berarti mereka harus meninggalkan teman-teman lama dan beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru. Ini dapat menjadi sumber kecemasan sosial mereka. Yang keempat, ada perubahan rutinitas. Siswa harus beradaptasi dengan perubahan rutinitas, jarak yang lebih jauh, dan lingkungan belajar yang berbeda di SMA. Yang kelima, ada kekhawatiran tentang masa depan. Siswa seringkali mulai merenungkan masa depan mereka, termasuk pilihan karir, perguruan tinggi, dan persiapan untuk ujian masuk universitas. Lalu yang keenam, ada perasaan tidak siap. Beberapa siswa mungkin merasa tidak siap secara psikologis untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan menghadapi perubahan yang signifikan dalam hidup mereka. Dari permasalahan di atas, di sini saya dapat menyimpulkan beberapa solusi atau pembacaan masalah yang bisa saya bantu. Yang pertama, bicarakan kekhawatiran. Penting untuk mendengarkan siswa dengan empati. Biarkan mereka berbicara tentang apa yang membuat mereka cemas atau khawatir. Ini bisa membantu mereka merasa didengar dan dipahami. Lalu yang kedua, ada beri informasi yang jelas. Sediakan informasi yang jelas tentang apa yang diharapkan di SMA, baik dari segi pelajaran, lingkungan sekolah, maupun aspek sosial. Ini dapat membantu menghilangkan ketidakpastian. Lalu yang ketiga, ada diskusikan pilihan karir. Jika siswa khawatir tentang pemilihan jurusan di SMA, bicarakan pilihan karir yang mungkin cocok dengan minat dan kemampuan mereka. Diskusikan berbagai jurusan dan peluang karir yang tersedia. Yang keempat, ada bantu dengan persiapan akademis. Bantu siswa dalam mempersiapkan diri secara akademis. Ini bisa mencakup merancang jadwal belajar, mengikuti kelas persiapan, atau meminta bantuan dari guru atau tutorial jika diperlukan. Yang kelima, dorong keterlibatan sosial. Bantu siswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial di luar kelas. Ini dapat membantu mereka membangun teman baru dan merasa lebih nyaman dalam lingkungan sosial yang baru. Lalu yang keenam, ada teknik manajemen stres. Ajarkan siswa teknik manajemen stres, seperti teknik pernapasan, meditasi, atau yoga, yang dapat membantu mereka merasa lebih tenang dan terkendali. Yang ketujuh, ada dukungan dari orang tua dan guru. Dorong komunikasi terbuka antara siswa, orang tua, dan guru. Jika siswa merasa diberi dukungan dan didukung oleh orang dewasa di sekitarnya, mereka cenderung merasa lebih percaya diri dan kurang cemas. Yang kedelapan, ada bicarakan pengalaman positif. Bagikan cerita tentang pengalaman positif dalam transisi ke SMA. Ini bisa membantu siswa dapat melihat bahwa perubahan ini dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Yang kesembilan, ada pertimbangan, konseling, atau bimbingan. Jika kecemasan siswa sangat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang konselor sekolah atau profesional kesehatan mental. Yang terakhir, ada berikan dukungan emosional. Ingatkan siswa bahwa kecemasan adalah hal yang normal dan banyak siswa yang mengalami hal yang sama. Berikan dukungan emosional dan dorong mereka untuk fokus pada upaya dan proses belajar, bukan hanya pada hasil akhir. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari permasalahan ini yaitu setiap siswa dapat merasakan tingkat kecemasan yang berbeda dan solusi yang efektif dapat bervariasi. Yang terpenting adalah memberikan dukungan, informasi, dan alat yang dibutuhkan agar siswa merasa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi transisi ke SMA. Sekian dari penjelasan saya dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga ibu dosen yang sudah menonton video saya, dan saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.